memang dibilang merah dari Delvinho, tapi Jaja kemudian juga memprovokasi juga. Iya, ada provokasi memang dari Jaja, tapi aksi kemudian terpancing Delvinho. Angin kencang kini mulai menerpa skuad Persib Bandung di putaran kedua BRI Liga 1 ini. Nampaknya, ada yang ingin memecah fokus pasukan Bojan Hoda agar skuad Pangeran Biru merosot di puncak klasemen. Hal ini lantaran, sejak putaran kedua Liga 1, kejanggalan-kejanggalan yang didapatkan Persib Bandung semakin terlihat nyata. Dan benar saja, usaha para penjegal Persib kini menjadi kenyataan setelah Persib Bandung menelan kekalahan perdana di BRI Liga 1 musim ini. Ya, Dewa United yang merupakan tim dengan materi pemain yang sangat berkualitas pada akhirnya menjadi tim yang mampu menjegal Persib. Meski bertindak sebagai tuan rumah, Persib Bandung justru dipermalukan Dewa United dengan skor 0-2. Bahkan yang paling mengejutkannya, Ricky Kambuaya yang merupakan mantan pemain Persib Bandung menjadi momok yang menakutkan dengan 2 asisnya. Sebelum takluk dari Dewa United, Persib Bandung mencatatkan 22 pertandingan tidak terkalahkan di BRI Liga 1, termasuk pada musim lalu di babak Championship Series. Kekalahan terakhir yang diderita Persib sebelum kontra Dewa United terjadi saat Persib Bandung ditaklukkan PSS Sleman pada 30 April 2025, atau tepatnya 9 bulan yang lalu. Sebenarnya, usaha tim-tim Liga 1 yang berusaha meruntuhkan dominasi Persib sudah banyak. Ya, salah satunya adalah PSBS Biak yang merupakan tim asal Papua. Bahkan, PSBS Biak saat itu rela sengaja untuk melakukan pertandingan di Papua. Padahal sebelumnya mereka selalu menggunakan Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Bahkan, kala itu wasit juga menjadi perdebatan dengan keputusan-keputusannya yang sangat kontroversial. Meski begitu, nyatanya PSBS Biak tak mampu meruntuhkan Persib Bandung meski sudah diuntungkan dengan keadaan. Di sisi lain, kekalahan Persib dari Dewa United juga harus dibayar mahal dengan cederanya sang pemain bintang, David Da Silva. David Da Silva harus ditarik keluar pada menit ke-52 karena cedera otot paha. Hal itu bermula saat David Da Silva mengejar umpan langsung dari lini belakang dengan berlari kencang. Pergerakannya bisa dihentikan oleh pemain Dewa United. Saat David Da Silva mengubah tumpuan, kakinya salah menapak. Ia lalu terjatuh dan tak bisa berdiri hingga tim medis memberikan perawatan. Beruntungnya, usai pertandingan Bojan Hoda memastikan bahwa cedera yang dialami David Da Silva tidak begitu parah. Meski begitu, David harus menjalani perawatan terlebih dahulu demi memastikan kondisinya kembali ke semula. Karena dia akan melakukan scan dulu, saya rasa ini tidak parah. Tapi kami akan pantau apakah dia bisa bermain atau tidak pada laga berikutnya, ungkap Bojan Hoda. Tak hanya itu saja, kekalahan perdana Persib Bandung juga terjadi saat Gervane Castaneer menjalani debutnya. Mantan pemain PEC Zwolle ini melakoni debut setelah menggantikan David Da Silva yang mengalami cedera. Gervane Castaneer sebenarnya tampil cukup bagus dalam laga debutnya. Dia bahkan sempat menciptakan peluang ke gawang Dewa United. Meski pada akhirnya Persib Bandung harus tumbang 0-2 atas Dewa United. Dengan begitu, Castaneer harus menjalani debut pahit bersama tim berjulukan Maung Bandung tersebut. Walaupun tak puas dengan hasil ini, Castaneer mengaku telah mencoba melakukan yang terbaik. Akan tetapi, kondisinya yang belum 100% dan baru bergabung dengan tim membuat dia belum tampil maksimal. Untuk itu, Castaneer bertekad membawa tim lebih baik ke depannya. Saat ditanya soal suasana pertandingan yang dia rasakan di GBLA, mantan pemain timnas Belanda kelompok umur tersebut mengaku bahwa atmosfer di stadion sangat luar biasa. Dia mengaku senang bergabung dengan Persib karena banyak orang-orang hebat. Menurutnya, Persib memiliki pelatih bagus dan para pemain pun menyambutnya dengan baik. Tak hanya itu, dia pun mengakui bahwa atmosfer di GBLA sangat menakjubkan baginya. Saya akan mencoba berjuang untuk tim dan kami akan melanjutkannya. Tim ini sangat bagus dan ada teman-teman yang baik. Saat latihan pertama, teman-teman menyambut dengan sangat ramah dan hangat. Atmosfer di stadion sangat menakjubkan. Fantastis, ungkap Castaneer kepada awak media. Sementara itu, pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda, ikut memuji debut Castaneer. Menurutnya, Castaneer tampil bagus bersama tim dalam laga pertama ini. Hanya saja, pemain timnas Curaçao ini belum berada dalam kondisi terbaiknya. Dia bermain bagus,
Cuma sayangnya kondisinya belum betul-betul 100%. Singkat Bojan Hoda. Sempat timbul pertanyaan, Bojan Hoda ungkap alasan rekrut Ahmad Agung yang minim menit bermain di Persik Kediri. Sebagaimana yang diketahui, Maung Bandung secara resmi mendatangkan gelandang bertahan Ahmad Agung selama setengah musim. Kebutuhan tim terhadap sosok pemain dengan naluri bertahan bagus sangat dibutuhkan Persib Bandung. Saat ini, Persib sudah dipastikan kehilangan Deddy Kusnandar sebagai gelandang bertahan hingga akhir musim karena patah tulang fibula. Kemudian, Rahmat Irianto yang bisa bermain di posisi itu juga mengalami cedera lutut. Ahmad Agung juga bisa diplot menjadi stopper jika dibutuhkan. Dengan begitu, bila Nick Kuipers, Gustavo Franca hingga Igbo Nevo absen maka bisa ditambal oleh pemain 28 tahun tersebut. Karena Deddy cedera panjang, lalu Irianto juga cedera panjang, Papa Igbo Nevo juga cedera meski sebentar. Jadi, kami perlu seseorang yang bisa bermain di kedua posisi tersebut. Apalagi pada posisi gelandang bertahan murni kami hanya memiliki Matteo. Tetapi terkadang situasinya membutuhkan pemain dengan naluri lebih menyerang dan di posisi itu perlu diisi pemain lokal. Jadi itu menjadi masalah bagi kami, ungkap Bojan Hoda. Kehadiran Ahmad Agung ini dinilai Bojan bisa memberikan opsi tambahan bagi pelatih. Kualitas Ahmad Agung sebagai pemain juga sudah dipahami betul olehnya. Hal ini lantaran, mereka pernah bekerja sama di PSC Makassar pada 2020 lalu. Saat itu, Bojan menjadi pelatih dan Ahmad Agung adalah salah satu pasukan yang kerap diturunkan. Total ada 7 laga dimainkan Ahmad Agung di bawah komando Bojan Hoda saat itu. Ahmad Agung bisa bermain di dua posisi itu, mampu bermain sebagai gelandang bertahan dan saat bersama saya di Makassar dia beberapa kali bermain menjadi stopper. Musim lalu juga dia bermain sebagai stopper ketika masih di Kediri ketika menghadapi kami, ini jadi opsi yang bagus. Saya tahu karena saya melatihnya di Makassar, jadi tentunya dia dalam 6 bulan ini akan bisa banyak membantu kami, ujar Bojan Hoda. Mengenai menit bermain Ahmad Agung yang minim di musim 2024-2025, Bojan tidak mempermasalahkannya. Pada putaran pertama musim ini, dia hanya tampil sebanyak 2 kali, itu pun sebagai pengganti. Itu karena di posisi tersebut Persik memakai 2 pemain asing, jadi itu alasannya. Tapi bagi saya, tidak masalah. Dia bermain di musim lalu dan tetap rutin bermain dalam 4 tahun terakhir, jelas Bojan Hoda. Pengakuan bahagia Kevin Mendoza usai dikaruniai anak pertama yang lahir di kota Bandung. Kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, resmi menyandang status sebagai ayah. Putri pertamanya lahir pada beberapa hari lalu dan membuatnya harus absen membela Persib di laga melawan PSBS Biak. Kiper asal Filipina tersebut menemani sang istri bersalin pada Kamis lalu. Meski dia sempat merasakan ketegangan, tapi perasaan lega akhirnya dirasakan ketika sang anak lahir dengan selamat. Semua berjalan lancar, dia lahir pada 9 Januari. Kami menginap beberapa hari di rumah sakit, tetapi semuanya berjalan sangat baik, ungkap Mendoza. Kehadiran putri pertamanya itu juga jadi motivasi untuk tampil lebih baik ketika bertanding bersama Persib. Dia juga tidak bisa memastikan sang anak akan terus ada di Bandung, karena itu berkaitan dengan karirnya di sepak bolanya. Namun menurutnya hal yang bagus karena lahir di kota yang indah seperti Bandung. Tentu saja, sekarang keluarga saya menjadi sangat penting, seperti biasa. Tapi sekarang ada motivasi tambahan untuk membuatnya bangga pada saya. Selamanya di sini. Saya pikir Bandung itu adalah tempat yang bagus untuknya. Saya pikir ini kehidupan yang sangat baik dan saya senang dia bisa lahir di sini, jelas Kevin Mendoza. Supporter harus sabar. Laga Arema FC versus Persib tak jadi digelar di Stadion Kanjuruhan. Ini alasannya. Pertandingan antara Arema FC dan Persib Bandung dalam pekan 20 Liga 1 yang dijadwalkan pada Jumat 24 Januari dipastikan tidak akan digelar di Stadion Kanjuruhan. Keputusan ini disampaikan oleh General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, yang menyebut persiapan menjadi alasan utama. Semula, laga Arema FC versus Persib Bandung memang direncanakan di Stadion Kanjuruhan. Namun, rencana peresmian Stadion Kanjuruhan oleh Presiden Prabowo pada 21 Januari 2025 dianggap terlalu dekat dengan jadwal pertandingan. Hal ini membuat Arema FC belum bisa memastikan kesiapan penuh untuk kembali bermain di stadion tersebut. Menurut Yusrinal Fitriandi, Arema FC tidak ingin terburu-buru kembali ke Stadion Kanjuruhan setelah renovasi. Ia menegaskan pentingnya persiapan yang matang agar pertandingan berjalan lancar tanpa kendala.
Tanggal 24 Januari lawan Persib, secara tingkat animo supporter memang ide yang bagus kalau digelar di Stadion Kanjuruhan. Tapi kita harus mempertimbangkan situasi dan kondisi, banyak yang harus dipersiapkan. Kami ingin semuanya siap sepenuhnya sebelum kembali ke Stadion Kanjuruhan. Jangan sampai kita kembali dengan perasaan yang grogi karena ada kekurangan di sana-sini, ujar Yusrinal Fitriandi. Yusrinal Fitriandi menyebutkan bahwa Arema FC berencana untuk memulai laga kandang di Stadion Kanjuruhan pada bulan Februari. Ia mengungkapkan kemungkinan besar laga melawan Bali United atau PSM Makassar akan menjadi momen kembalinya Arema FC ke kandang legendaris mereka tersebut. Keputusan ini mungkin mengecewakan sebagian supporter yang berharap Arema FC bisa segera kembali bermain di Stadion Kanjuruhan. Namun, manajemen menegaskan bahwa prioritas mereka adalah memastikan keselamatan dan kenyamanan semua pihak yang terlibat dalam pertandingan. Pengakuan Gervane Castaner dengan kehadiran Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Penyerang asing baru Persib Bandung, Gervane Castaner menilai ada yang berbeda dengan Patrick Kluivert saat datang sebagai pelatih Timnas Indonesia. Striker anyar Persib Bandung, Gervane Castaner punya pandangan berbeda untuk mantan pelatihnya di Timnas Curaçao yang kini menangani Timnas Indonesia. Gervane Castaner sendiri pernah diasuh oleh Kluivert di Timnas Curaçao, saat sang arsitek menjajaki periode singkat sebagai caretaker pada 2021. Kini Kluivert datang ke Indonesia dengan banyak harapan sekaligus tekanan untuk bisa membawa Garuda berprestasi. Hal itu juga dirasakan Castaner yang menilai Patrick Kluivert akan merasakan tekanan yang lebih besar daripada saat melatih Curaçao. Saat saya memikirkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia, saya cukup penasaran dengan kiprahnya. Karena Indonesia negara yang besar dan yang pasti tekanannya pun lebih besar dibanding dengan Curaçao. Tapi Indonesia adalah tim yang bagus, dan saya menantikan apa yang akan ia berikan untuk Timnas Indonesia, ungkap Gervane Castaner.